Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam serumpun dan salam seagama seakidah kepada saudara kita sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia dan lama sekali saya tidak muncul di channel ini dan pada kali ini sebenarnya saya ingin membuat satu video reaction yang mana sebelum ni saya ada lihat, saya ada scroll pada home YouTube iaitu mengenai satu tajuk yang sangat istimewa dan saya sebenarnya ingin tahu mengenai satu tajuk daripada sebuah channel iaitu daripada channel Ismail Fahmi dan tajuk video tersebut adalah perbezaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, saya memilih channel Ismail Fahmi ini dengan satu tajuk yang sangat membuat kita nak tahu saudara apakah sebenarnya perbezaan di antara Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Apa-apa pun saya ingin maklumkan, saya telah mencantumkan sumber video asli pada deskripsi dan jangan lupa ditonton video aslinya selepas menonton video ini. Dan tanpa melengahkan masa, insya-Allah sama-sama kita akan saksikan. Kerana dikatakan mungkin ada perbezaan yang jelas di antara Tionghoa Indonesia dan juga Chinese Malaysia. 3, 2, 1, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia. Namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Oke, penasaran saudara. Di Indonesia, tanah, air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Wow. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Betul. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Betul. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Betul. Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu warga beretnis Tionghoa dan warga pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Asimilasi. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia.
di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. macam tu, Pemerintah saudara. juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin. Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribau, yang didukung kalangan militer. Walaupun sebenarnya, koran ini hanya terdiri dari 8 halaman. 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih meng-Indonesia. Okey. Kebijakan yang paling berpengaruh Nama terhadap pun hilangnya kena budaya tukar. Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Hmm. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan Okey. ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Okey. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan nasionalis Melayu pun terus menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di Masya tahun Allah. 13 1969. Mei peristiwa ni. Penduduk non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Betul. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia. Betul. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, Betul. terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Peci? Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Datuk Si Anwar Menteri Ibrahim. Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Okey. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa Memang berbeza. menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Betul. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Kebangsaan ya. Itu dia, semoga bermanfaat. Ismail Fahmi,
bagi cerita. Sangat fasih sekali. yang kupuja sepanjang masa. Masya Allah. Dan itulah dia sebenarnya saudara, video yang dipamerkan oleh Ismail Fahmi yang memperkatakan mengenai perbezaan Tionghoa Indonesia dan juga Chinese Malaysia. Dan memang berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Ismail Fahmi, barulah saya tahu rupa-rupanya jumlah Tionghoa di Indonesia agak sedikit jumlahnya, dan ini menyebabkan mungkin berlakunya asimilasi ini. Dan Masya Allah, ternyata Tionghoa Indonesia ini bukan sahaja menggunakan bahasa Indonesia, malah mereka juga mengamalkan beberapa budaya. Dan jelas sekali mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin seperti mana yang berlaku di Malaysia. Dan jelas sekali perbezaan di antara jumlah populasi di Tionghoa Indonesia berkuantitinya agak sedikit berbanding dengan Chinese di Malaysia yang agak ramai juga populasinya. Dan apa-apa pun memang agak berbeza seperti mana yang dimaklumkan dalam video ini, sehingga akhbarnya juga menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Mandarin berbanding dengan Chinese di Malaysia. Apa-apa pun terima kasih kepada Ismail Fahmi kerana membuat video ini dan untuk menjelaskan mengapa Tionghoa Indonesia ini lebih pribumi dibandingkan dengan Tionghoa Malaysia. Dan memang jelas sekali mungkin ini adalah satu kajian yang dibuat oleh beliau untuk memberikan kefahaman kepada kita semua. Apa-apa pun terima kasih kepada saudara yang sudi menonton video ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.